senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Perkenalkan, nama saya Abdullah Azam, mewakili teman-teman dari Cinta Quran, lembaga yang alhamdulillah dibina oleh guru kita Ustadz Fatih. Saya mohon izin menampilkan beberapa informasi. Mohon hostnya untuk diizinkan untuk menampilkan slide atau bisa dijadikan co-host. Nah, yang pertama kami, Mas Adit dan teman-teman Vigos Venera, ada hadiah umroh gratis ya untuk jamaah. Nah, nih yuk diajakin lagi nih teman-teman kita yang belum gabung, siapa tahu jadi jalan rezekinya dapat umroh gratis dari Cinta Quran. Ini ya Rabbal Alamin. Nah, insya Allah nanti di akhir tahun bagi teman-teman yang sudah masuk melalui form pendaftaran, insya Allah datanya termasuk nama-nama jamaah yang akan diundi dari total jamaah selama 1 tahun untuk dipilih 6 orang yang beruntung ya mendapatkan umroh gratis dari Cinta Quran. Tahun lalu sudah ada 15 orang yang mendapatkan umroh gratis. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan 1, 2, atau 3 dari teman-teman Vigos Venera. Ya, karena hadiahnya 6 orang. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kami dari Cinta Quran memiliki program Indonesia Bisa Baca Quran, ya, sebuah program yang lahir dari kepedulian kami atas kesedihan yang terjadi di Indonesia, negeri mayoritas Muslim terbesar, di mana 53% ya, lebih dari setengah penduduk kaum muslimin di Indonesia tidak bisa baca Quran. Nah, maka kami terdorong untuk melahirkan sebuah program Indonesia Bisa Baca Quran. Kita akan simak video berikut. Awan-awan menghitam, langit runtuhkan bumi. Saat aku tahu kenyataan menyakitkan. Mengapa semua menangis? Padahal aku selalu tersenyum. Usap air matamu, aku tak ingin ada kesedihan. Ya, alhamdulillah kita saksikan bagaimana tadi saudara-saudara kita yang air mata kebahagiaannya menetes ya karena lama sekali dalam hidupnya mereka tidak bisa baca Quran. Alhamdulillah itu adalah bagian di antara banyak saudara muslim kita yang lain. Yuk kita sama-sama, kami dari Cinta Quran mengajak untuk menghadirkan lebih banyak lagi tangis bahagia di wajah saudara kita dengan Al-Quran. Bersama Cinta Quran, kita berantas buta aksara Quran dengan mendukung gerakan one save one ya, satu selamatkan satu. Insya Allah kalau 53%, berarti insya Allah Indonesia bisa terbebas dari buta huruf Quran. Nah, yuk kita menjadi pahlawan pendidikan dengan memberikan kado terindah untuk mereka agar bisa baca Quran. Insya Allah, bagi teman-teman yang ingin mendukung dalam bentuk donasi, bisa menyalurkan ke nomor rekening yang telah tertera di layar dengan menyertakan kode unik angka 8 di akhir nominal yang teman-teman donasikan. Insya Allah, setiap 100.000 ada satu saudara muslim kita yang bebas dari buta huruf Quran. Nah, ini boleh ya. Nah, teman-teman silakan. Insya Allah, setiap ayat yang mereka lisankan, setiap huruf yang mereka baca, ya akan menjadi pahala yang mengalir untuk kita ya, tanpa mengurangi pahala mereka yang membaca. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita menuju surganya Allah karena kita telah memudahkan urusan saudara muslim kita di berbagai belahan negeri di negeri ini. Ya. Yuk, insya Allah setiap huruf yang mereka pelajari akan menjadi pahala abadi untuk mereka. Nah, ini sama-sama menjadi pengingat kebaikan. Insya Allah nanti ada link yang akan saya kirim
Ya, boleh nanti klik, transfer, screenshot, save, dan share. Mudah-mudahan menjadi syiar untuk kita menjadi penggerak kebaikan. Ini mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Adit. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azam. Oke, adapun selanjutnya acara kita lanjutkan kepada materi, yang mana pemateri kita insya Allah adalah Ustadz Syekh Al-Mukarram Ustadz Fatih Karim. Kepada Ustadz Fatih Karim, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, saya lagi di perjalanan, jadwalnya padat, jadi bisa sambil di perjalanan ya. Terima kasih. Saya bilang apa ya, anak-anakku ini SMA ya? Iya, Ustaz. Kami masih SMA. Anak-anak saya ini ya. Iya. Iya, saya usia 42 tahun, jadi kalian anak-anak saya. Anak saya udah mau SMA soalnya. Iya, jadi alhamdulillah ya, kita bisa pada sore hari ini bisa hadir sama-sama di penghujung Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa menghidupkan Ramadan di saat-saat perpisahan, dan sekarang sudah berada di penghujung Ramadan. Sekarang sudah di malam ke-28 ya. Jadi hari ini hari ke-27, malam ke-28. Siapapun yang memahami Ramadan, dia pasti berat berpisah dengan Ramadan. Tetapi bagi mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak memahami, ya mereka malah berdoa kapan Ramadan selesai, ya. Tapi bagi mereka yang memahami, apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, andai umatku tahu, ya, andai umatku tahu dahsyatnya Ramadan, niscaya mereka akan minta setahun penuh Ramadan semuanya. Nah, itu andai tahu gitu ya, andai tahu. Tetapi kita ini banyak sekali yang tidak mengetahui. Jadi ya Ramadan biasa-biasa aja sih gitu. Cuma bedanya nggak makan, nggak minum gitu doang gitu. Nah, jadi makanya sayang gitu ya orang yang tidak mengerti Ramadan, dan pasti mereka akan meremehkan bulan Ramadan karena mereka menganggap bahwa Ramadan itu kayak nyusahin gitu. Kayak ngebebanin gitu ya. Perut jadi lapar, mata jadi ngantuk gitu ya. Biasanya jam segini kita bisa ngebakso, ya, jam segini kita bisa makan rujak, jam segini kita bisa minum teh gitu ya. Jam segini jadi nggak ada apa-apa gitu ya, nggak bisa apa-apa. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua di Vigos Venera, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita Ramadan. Yang pertama, kita harus mensyukuri ya. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita masih ada, ya. Belum tentu siapa nih Aditya, ya. Belum tentu panitia semua masih ada, ya. Karena bisa jadi Ramadan tahun depan kita sudah beda alam, ya. Mungkin sudah masuk alam kubur, ya. Dan tahun depan juga bisa jadi saya udah tidak ada, gitu. Jadi maka marilah sama-sama kita ini menghidupkan Ramadan ini dengan beraneka ragam aktivitas kebaikan ya. Jangan banyak tidur Ramadannya, kalau nggak tidur main game. Kalau nggak main game nonton YouTube ya. Kalau nggak nonton YouTube tidur lagi gitu ya. Ini puasa apa banyak tidur gitu ya. Jadi buat apa puasanya gitu ya. Nah, harusnya puasa Ramadan itu banyak aktivitas, khataman Al-Qur'an ya kan? Kemudian menghidupkan malam ya. Kemudian kita di Ramadan itu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, misalnya membaca Quran, kemudian bersedekah, kemudian membantu saudara-saudara kita yang duafa agar mereka terbebas dari rasa lapar. Nah, itu yang harus kita lakukan di Ramadan tahun ini agar kita betul-betul nggak mau berpisah dengan Ramadan tahun ini.
jangan sampai nanti kita nyesel ya. Aditya ternyata tahun depan sudah nggak ada, karena jangan lupa ya teman-teman semuanya, jangan Kematian lupa tidak ya, memandang umur, Ustaz. karena ya ajal itu bisa Tidak datang memandang umur. malam hari, bisa datang pagi hari, bisa datang kepada seorang bayi, bisa datang kepada yang tua. Dia tidak melihat. Dan likulli ummatin ajal ya, tidak bisa diperpanjang, la yastakhiruna sya'ah wa la yastaqdimun. Dia tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Nah, oleh karena itu, karena kita tidak tahu gitu ya, masih muda kok kayaknya mati lama lagi. Kata siapa? Kemarin ada anak SMA di depan kampus IPB kelindes truk ya, kepalanya pecah karena nggak pakai helm. Dia masuk ke bawah kolong tuh, jadi dia ngebut kecepatan tinggi ya, motornya masuk ke bawah kolong, di bawah kolong truk ya, akhirnya terlindas sama Kelindes. truk ya. Oh. Kenapa? Ya karena mungkin dia mengira mati urusan orang tua lah gitu kan, anak muda mah nggak akan mati. Ya dia nggak ngerti bahwa ajal itu kalau udah waktunya datang ya, mau tua, mau kaya, mau susah, mau muda, mau kakek, mau nenek, mau bayi, siapa aja bisa gitu ya. Nah, oleh karena itu maka catatan yang pertama, apa yang harus kita lakukan di saat-saat sekarang ini? Yang pertama adalah memaksimalkan 10 malam yang terakhir. Nah, jadi Adit dan teman-teman semuanya di Vigos Venera ini dan semua peserta yang hadir, 10 malam terakhir ini jangan banyak tidur ya, jangan banyak di rumah ya, malah harusnya itikaf di masjid ya. Karena Ustadz yakin kalian sudah balik ya nak ya. Kalian sudah balik, usia kalian ini usia balik ya. Usia orang yang sudah menanggung beban dosa dan amal soleh. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik itu untukmu. Jika kamu berbuat jahat, maksiat itu juga untukmu. Nah, jadi umur kalian sekarang ini umur yang sudah dikategorikan umur yang sudah balik. Nah, berarti kalau kalian tidak puasa, ya kalian menanggung dosa. Berarti kalau kalian sholat tahajud, kalian mendapatkan pahala. Jadi jangan remehkan, ya. Jangan remehkan karena pahala dan dosa sudah ada di tangan kalian. Kalau kalian maksiat, Allah akan mengazab. Kalau kalian berbuat taat, Allah akan memberikan pahala. Wahadainahu najdain. Allah hidayahkan dua jalan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi, ya, yang pertama apa yang harus kita lakukan? Menghidupkan 10 malam yang terakhir. Kenapa? Karena ini adalah malam perpisahan atau saat-saat perpisahan kita dengan Ramadan, ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di 10 malam apa yang harus kita lakukan di penghujung Ramadan? Kita harus ingat bahwa semua itu tergantung akhir, ya. Aditya lomba lari, kalau lomba lari garis finish itu di awal apa di akhir? Di akhir, Ustaz. Di akhir kan? Yang disebut dengan pemenang, apakah pemenang itu menginjak garis start atau menginjak garis finish? Finish. Finish. Artinya apa? Artinya garis finish itu adalah penentu, ya. Garis finish itu adalah penentu siapa sang pemenang. Nah, oleh karena itu, siapa yang akan memenangkan Ramadan ini? Dialah yang semangat hingga akhir. Ya, kan? Apa kata Imam Ibnu Qayyim ya? Jangan kalah cerdas dengan kuda pacu, katanya ya. Kenapa? Karena kuda pacu itu kalau udah ngelihat garis finish, dia ngebut. Ya, larinya makin kenceng gitu. Nah, kita udah ngelihat garis finish, kira-kira ibadahnya makin kenceng atau masjidnya makin sepi, ya, gitu ya. Nah, kita lihat masjid kita makin sepi, ya, masjid kita makin sunyi, ya. Softnya ada kemajuan, ya, karena softnya tadinya ada soft 10, sekarang cuma 1 soft, ya. Nah, itulah kita. Maka catatan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yang pertama menghidupkan 10 malam yang terakhir. Yang kedua, kita ini harus memahami bahwa akhir itu adalah kemenangan. Ya, makanya Adit dan teman-teman di Vigos Venera kan doanya Allahumma tahtim alaina fi husnil khotimah. Ya Allah, wafatkanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah kan. Nah, nggak mungkin doanya di awal yang baik, tetapi doanya akhir yang baik. Kenapa? Karena akhir itu yang menentukan.
Adit kalau main sama teman-teman main futsal ya, yang disebut dengan pemenang itu akhirnya atau awalnya? Skor awal Akhir, atau Ustaz. skor akhir? Skor akhir. Skor akhir. Nah, begitu juga Ramadan ini. Jadi Ramadan ini ditentukan dari skor akhirnya. Nah, makanya 10 malam yang terakhir ini ya, Adit, Mursyid dan teman-teman semua di sini, siapa lagi nih? Ada Fatima, ada Indria dan yang lainnya ya. Hidupkan 10 malam terakhir kalian ya. Jangan bermalas-malasan ya. Karena ya tadi kita nggak tahu lah tahun depan masih ada apa enggak ya kira-kira ya. Yang kedua, fokus pada akhir. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Menjaga ibadah istiqomah setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan istiqomah nggak nih? Gitu. Setelah Ramadan, apakah sedekahnya masih tetap rajin? Setelah Ramadan, ya. Setelah Ramadan, apakah ibadahnya tetap seperti dulu? Apakah sholat malamnya masih ada? Jika tidak, berarti jangan-jangan kita ini hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Ya. Karena kalau hamba Allah dia nggak akan main-main. Ya. Dia nggak akan main-main. Mau Ramadan atau tidak Ramadan, dia tetap sholat malam. Dia tetap sholat fardu. Ya. Nah, apalagi umur-umur kalian nih ya, anak-anak semuanya. Umur-umur kalian ini umur-umur yang bahaya begitu ya. Bahaya itu dalam artian umur-umur lagi pingin mencoba ya, pingin satu hal yang baru, pingin narkoba, pingin mencoba pacaran, pingin mencoba pergaulan bebas. Hati-hati nah ya, karena seumur kalian inilah ibaratnya bunga itu lagi tunas-tunasnya. Bunga itu lagi kuncup-kuncupnya. Nah, kalian itu jangan sampai layu sebelum berkembang ya. Belum apa-apa ya. Generasi kalian sudah dihancurkan dengan yang namanya pergaulan bebas ya, dengan yang namanya pacaran, Valentine, dengan yang namanya LGBT ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki ya. Itu tindakan yang menjijikkan ya. Seanjing-anjingnya anjing, nggak ada anjing yang homo, betul nggak? Pernah nggak ngelihat anjing homo? Ya, anjing jantan ketemu anjing jantan ngapain? Enggak, berantem, Ustaz. Berantem ya. Kenapa? Karena anjing itu malu kalau jadi LGBT. Ya, manusia ingin jadi anjing gitu. Ya, laki-laki suka laki-laki begitu ya. Perempuan suka sesama perempuan dan mereka nggak mau nikah itu. Nggak mau nikah karena katanya kalau nikah ribet katanya. Nanti ada nafkah, ada waris, ada ini itu ribet gitu. Jadi pinginnya bebas aja lah hidup ya. Dan udah nikah juga nggak mau punya anak gitu. Kenapa? Karena nanti kalau punya anak ribet gitu, harus menyusui, harus melahirkan, harus membesarkan, harus menafkahi. Udah aja piara anak kucing gitu ya, piara anak anjing dan yang lainnya. Yang ketiga yang harus kalian lakukan di Ramadan ini adalah memperbaiki lingkungan ya, lingkungan pergaulan teman-teman ya, teman-temannya diperbanyak yang baik-baik ya, yang soleh ditemenin ya. Figostenera ini harus banyak aktivitas amal soleh nih ya, misalnya membuat gerakan ya, gerakan sosial untuk penyelamatan saudara-saudara kita dari pemurtadan ya, buat OSIS-nya, buat kegiatan selamatkan saudara-saudara kita di Palestina. Sekarang sedang ada pembombardiran saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa ya. Nah, kalau kalian sibuk nanti di aktivitas kebaikan, maka kalian tidak akan masuk ke dalam aktivitas keburukan. Tapi kalau kalian sudah tidak aktif di aktivitas kebaikan, pasti kalian terjerumus pada aktivitas keburukan. Nah, ini pesan saya yang ketiga. Yang keempat, bagaimana agar kita merasa bahwa jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita, ya. Berarti kita selain juga menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan, dan kita harus terus mempertahankan yang namanya tolabul ilmi, mengkaji Islam. Nah, harus rajin tuh. Ikut kajiannya Ustadz Felix, ikut kajiannya Ustadz Bahtiar Nasir, ikut kajiannya Ustadz di Cinta Quran dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk supaya ibadah kita lebih semangat ya, lebih besar efeknya kepada perubahan diri kita. Kalau ya seumurnya Aditya saja sekarang sudah rajin kajian, apalagi nanti seumur Ustadz ya. Karena Ustadz seumur kalian tuh belum paham.
Ustadz yang tahu umur kalian ini umur-umur berapa ini? 14, 15, 15, 16, 17. Umur-umur kalian ini Ustadz malah nggak tahu apa-apa. Taunya Islam itu ya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Taunya Islam cuma sholat doang. Ya. Nah sekarang kalian SMA kalian sudah tahu tentang jihad, sudah tahu tentang halal haram, sudah mengerti tentang riba, sudah mengerti tentang syariat Islam. Wah ini keren nih gitu ya, keren banget. Kebayang ya, kalau Ustadz aja dulu sebaya kalian itu nggak ngerti apa-apa. Bayangkan kalau sekarang kalian seumur kalian saja sudah seperti ini ya. Nah jadi ada 4 ya pesan Ustadz kepada kalian untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir, kemudian menjaga istiqomah Ramadan, ya, kemudian juga menjadikan majelis ilmu sebagai pilar-pilar andalan kalian, dan kemudian yang terakhir ya, insya Allah banyak-banyaklah berdoa, ya, banyak berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan, pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun depan, gitu, minta sama Allah, karena yang hanya memberikan kesempatan Allah, gitu ya. Jangankan kalian, Ustadz juga nggak tahu ya, jangan-jangan juga ini adalah Ramadan terakhir buat Ustadz Fatih dan tim ya dengan keluarga ya. Oleh karena itu, ayo serius di 10 malam yang terakhir, perbanyak doa, perbaiki lingkungan, dan perbanyak majelis ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan 10 malam yang terakhir ini dengan maksimal ya. Apalagi kalian masih muda-muda nih ya. Mursyid masih muda-muda banget tuh Mursyid ya. Aditya, aduh itu ibaratnya kalau sholat malam masih tahan 100 rakaat ya. Nah, beda sama Ustadz Fatih. Ustadz Fatih kalau sholat malam dikasih 12 rakaat aja udah ngantuk gitu. Jadi tentu badannya sudah beda. Kalian tuh masih sangat muda ya, impian masa depan kalian masih panjang ya, jangan kalian hancurkan dengan sesuatu yang membahayakan diri kalian sendiri. Nah, oleh karena itu Ramadan yang kita rasakan hari ini akan berpisah ya. Ini sekarang masuk malam 28 ya. Dan lusa sudah malam 29.30, artinya Selasa atau Rabu kita sudah masuk 1 Syawal. Maka nanti air mata kita menetes ya. Ya Allah, adakah Ramadan tahun depan? Ya Allah, adakah Ramadan tahun depan? Apa kata Allah? Dulu kalian aku beri kesempatan, tapi selalu kalian sia-siakan. Dulu kalian janji ketemu Ramadan. Katanya kalau ketemu Ramadan, tarawihnya nggak ketinggalan. Malam kedua Ramadan aja udah cabut. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, ayo kita isi betul-betul kegiatan kita dengan aneka ragam aktivitas-aktivitas yang mengupgrade ya keimanan kita, mendahsyatkan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa ya. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan, tidak banyak. Silakan kalau ada sesi tanya jawab ya, insyaallah nanti kita bisa diskusi ya sambil ngobrol-ngobrol. Silakan. Oke. Ya, yang mau tanya jawab mungkin dari saudara-saudara peserta virtual talk show. Mungkin dari Mursyid. Brother Mursyid. Ya. Silakan. Vigos Venera ini di mana? SMA di mana? Insan Cendekia Boarding School saat di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Ya, Masya Allah. Itu udaranya enak banget ya. Iya. Masih seger ya. Tapi Ana lihat saat tadi kan Ana lihat Masjid Cinta Quran, Masjid Al-Fatih, nampaknya keren juga, Sat. Pengen juga ke sana itu. Nah, itu gimana, Sat? Untuk kayak jadi santri di sana, Sat. Kan usia 18 sampai 21 nih. Nah, kan insyaallah masih ada kalau kayak sekiranya seumuran kami ini masih bisa untuk ke sana kesempatan. Bisa. Apa aja syaratnya, Sat? Ya, syaratnya yang pertama usianya 18 sampai 21 tahun ya. Usianya 18 sampai 21. Kedua, kalian harus punya minimal hafalan 1 juz, minimal ya. Minimal 1 juz. Misalnya An-Naba sampai Al-Ikhlas atau juz 30 minimal kalian 1 juz atau juz 1 misalnya atau juz 29 misalnya. Yang ketiga, ikut seleksi ya, ikut seleksi agar kalian bisa diterima, dan karena
Cinta Quran Center ini konsepnya beasiswa full ya. Jadi kalian nggak ada bayar sepeser pun ya. Nggak ada bayar. Jadi memang yang dipilih di sini adalah anak-anak terbaik Indonesia dari Sabang sampai Merauke dicetak untuk menjadi dai-dai Quran. Ya. Jadi konsepnya tidak seperti pesantren biasa, bayar, kemudian ada uang ini, uang itu, enggak. Semuanya gratis, semuanya ditanggung oleh umat karena nanti dia akan dipulangkan lagi untuk umat gitu. Jadi kalau kalian mau bisa berarti tahun depan ya, tahun depan atau 2 tahun lagi. Ya, insya Allah pesantren Cinta Quran kemarin dari Sumatera Barat ada 2 orang ya. Yang lulus tes ya. Mudah-mudahan kalian bisa masuk dan bisa bareng-bareng kita ketemu di sini ya. Iya. Ini kan Sat lumayan juga itu banyak jadi network kita kan Sat karena lihat tadi se-Indonesia ya Sat dipilih ya. Iya, dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua. Jadi insya Allah itu benar-benar benar-benar orang-orang pilihan ya, benar-benar orang-orang pilihan, nggak sembarangan masuk situ. Harus sehat fisiknya, tidak boleh ada penyakit bawaan ya, harus sehat mentalnya, harus sehat hafalannya, dan dicetak di sini 2 tahun, 1 tahunnya pengabdian gitu ya. Insya Allah ya, Ustaz doain kalian tahun depan dari SMA di Vigos Venera di Payakumbuh ini banyak yang masuk sini ya, insya Allah. Amin. Amin, Ustaz. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya diskusi ya. Bentar, ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Ya. Dari dari Mbak Nur Hidayah Asgar. Afwan, izin bertanya. Mohon Ustadz berikan kami tips tetap istiqomah beribadah. Soalnya umumnya orang-orang lebih semangat beribadah di Ramadan saja. Sedangkan setelah Ramadan, kok malah nurun kualitas ibadahnya. Entah karena faktor apa. Mohon tips tetap istiqomah. Tafadhol Ustadz. Iya, memang istiqomah itu paling berat ya. Karena kan istiqomah itu berarti tetap melakukan sebuah perbuatan secara tetap tidak berubah. Jadi dia on the track ya, kalau bahasa kerennya on the track ya, dia tidak bergeser, dia tetap gitu ya. Nah, nggak mudah loh ya bisa on the track itu, karena orang-orang yang bisa on the track itu kan berarti orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Berarti istiqomah itu sebenarnya kuncinya ya iman dulu gitu. Kalau kalian punya bangunan, yang paling menentukan itu bangunan itu apanya? Fondasi. Nah, fondasinya. Jadi kalau kalian gempa seperti apa, mau gempa 7 skala Richter, 8 skala Richter, mau berapapun, kalau fondasinya kuat, nggak akan goyang. Ya hancur-hancur, tapi fondasinya nggak hancur gitu. Dan dia bisa bangun lagi, dia bisa bangkit lagi. Ibarat pohon, yang terpenting itu akarnya. Ya, akarnya. Nah, makanya apa kunci istiqomah sih? Kuncinya iman gitu. Kalau imannya mantap, ya dia akan istiqomah dahsyat ya. Yang kedua, apa kuncinya supaya kita tetap istiqomah? Ya banyak-banyak mengingat kematian ya. Tadi yang Ustadz bilang bahwa mati itu nomornya nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor urut itu berarti tua dulu baru muda gitu. Tapi karena dia nomor cabut gitu ya, dia bisa saja masih 2 bulan di rahim ibunya, 3 bulan di rahim ibunya sudah wafat gitu. Nah jadi ingat mati itu tips yang kedua. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang soleh ya. Nah gabung di komunitas-komunitas ya, ikutlah komunitas subuh bikers, komunitas odots, komunitas apa aja ikutin ya. Untuk apa itu? Untuk ngejaga terus supaya tetap dalam kondisi iman yang mantap ya. Dan yang ketiga itu ya komunitas. Yang keempat, rajin-rajin ke majelis ilmu ya. Rajin-rajin ke majelis ilmu. Karena apa? Karena orang yang rajin ke majelis ilmu, insya Allah dia akan mantap imannya karena ilmunya kan bertambah ya. Kalau ilmunya bertambah, berarti kan dia nanti sibuk tuh dalam kebaikan. Ya dia nggak sempat futur ya, nggak sempat futur. Jadi paling tidak ada 4 tips ya untuk agar istiqomah gitu. Oke, syukran Ustaz. Afan.
Kemudian sebentar. Dari saudara kita Eka Cahyadi bertanya saat dia minta mohon motivasi untuk tetap istiqomah murojaah dan istiqomah menuntut Quran dan ilmu umum, Ustaz. Ya, ada doa ya, boleh dicatat, boleh diulang-ulang. Doanya gini. Allahumma ya, Allahumma farzuqnal istiqomah ya. Allahumma pendek banget, doanya pendek banget. Allahumma ya, Allahumma ya Allah kami bermohon kepadamu farzuqnal istiqomah. Ya Allah, ya kami memohon kepadamu istiqomah ya. Istiqomah murojaah itu nggak mudah ya. Kadang-kadang kita lagi semangat ya, tiba-tiba down gitu. Kadang-kadang lagi semangat banget gitu. Tapi kalau udah hilang, wah baca Quran nggak pernah sama sekali gitu ya. Nah itu yang harus kita lakukan ya. Makanya kalau kita kalau kita mau istiqomah itu paling berat. Makanya Nabi itu sampai-sampai ketika ayat istiqomah datang kepada Nabi, rambut Nabi itu keluar ubannya. Ya. Antum tahu kenapa rambut Nabi mengeluarkan uban? Karena Nabi berpikir keras. Karena berat itu uban. Uban itu menunjukkan bahwa saking beratnya gitu. Saking beratnya. Makanya orang-orang yang rambutnya ada ubannya berarti berpikirnya sudah banyak yang berat-berat itu ya. Nah, tapi kalau antum masih SMA sudah ubanan, nah itu penyakit. Kecuali memang ada kelainan ya. Memang rambutnya jenis yang ada putih-putih. Tapi kalau kalian tahu kayak Ustadz sendiri, ya sudah mulai tumbuh ubannya. Kenapa? Karena banyak berpikir keras gitu, banyak yang berpikir berat-berat gitu. Nah, jadi Nabi itu belum beruban. Setelah menerima ayat istiqomah, Nabi keluar ubannya. Artinya apa? Artinya saking beratnya istiqomah. Jadi jangankan kalian, ya Ustadz sendiri pun merasakan berat sekali istiqomah itu ya. Jadi makanya doa kita ya. Allahumma farzuqnal istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Oh ya, Sat, masih yang terkait pendaftaran di Cinta Quran tadi, Sat. Ya. Selain kan tadi syarat pertama kan minimal hafalan 1 juz, Sat. Sehat fisik sama sehat mental. Ya. Selain itu ada lagi nggak, Sat? Kayak mungkin tes wawancaranya atau Oh iya ada. Ada tes wawancara, ada tes tertulis, ada tes hafalan ya. Jadi ada tes pengetahuan agama juga, ada tes pengetahuan umum, ya kan? Ada tes pengetahuan dasar Islam, ada. Jadi sebelah sana. Ada. Jadi ada ada tes-tes yang cukup ketat ya sebelah. Jadi memang masuknya nggak mudah itu, makanya kalau masuk itu memang istilahnya anak-anak pilihan gitu ya, anak-anak pilihan. Jadi pernah ikut ini ya, pernah tahu informasi namanya SMA Taruna Nusantara. Nah, SMA Taruna Nusantara itu seleksinya ketat sekali ya, ketat sekali. Biasanya di sini. Ya, SMA Taruna Nusantara itu tesnya ketat, makanya mereka dibiayain full oleh negara, dan kalau diterima biasanya mereka masuk akabri lebih mudah gitu. Biasanya mereka masuk tentara lebih mudah, dan fisiknya juga sehat-sehat, bagus-bagus, dan otaknya juga cerdas-cerdas. Nah, cuma sayang ya SMA Taruna Nusantara kan nggak dites Al-Qur'annya gitu. Nah, kalau di Cinta Quran, Al-Quran nomor 1 gitu, harus lulus dulu gitu ya. Siap. Oh ya, ngomong-ngomong, Sat, mau kemana nih, Sat? Ini saya jam 5 tepat ada acara lagi di ke pesantren Cinta Quran, karena 10 malam terakhir saya fokus di sana bersama santri-santri, dan 10 malam terakhir itu full banget jadwalnya ya, insyaallah. Ya. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan sebelum Fatih Karim
melanjutkan aktivitasnya yang lain. Ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, jangan dipaksa ya. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa ketemu lagi silaturahmi ya. Insyaallah, Dengan amin. kalau bisa mungkin Vigos Venera gabung sama SMA-SMA lain. Jadi nanti gabungan gitu. Nanti kita juga ngundang artis hijrah ya, ngundang Arie Untung, ngundang artis-artis yang lain gitu ya. Jadi gabungan ya, jangan SMA sendiri gitu. Jadi Alhamdulillah harus nih enggak ini aja nampaknya, Sat. Bukan kami aja ini. Tapi cuma Vigos Venera yang adain ya. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Nanti diadakan oleh SMA mana tuh yang Tawalib ya, apa? SMA yang Padang ini. Ya. Sumatera Tawalib. Itu nanti ngadain juga. Jadi gabung gitu, digabung. Ya, kalau sudah online sih peserta ya dari mana-mana. Kalau sudah online, maksud saya panitianya harus dari berbagai macam SMA, jangan satu sendiri SMA ya. Oke, insyaallah, Sat. Ya, insyaallah ya. Baik. Oke, insyaallah ya. Mudah-mudahan istiqomah semuanya ya, semangat terus. Amin. Ya. Mohon maaf, waktunya juga terbatas. Ustadz doakan, mudah-mudahan kalian istiqomah dalam kebaikan dan suatu saat nanti kita bisa berkumpul di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti di dunia kita bisa kumpul di pesantren Cinta Quran ya. Amin. Salam buat semua teman-teman pengurus Vigos Venera ya. Tetap semangat dan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi,